Halo Sobat Pintar, nah Kak Ismi saat ini sedang bersama dengan Mbak Lina selaku narasumber di acara hari ini, narasumber penulisan skenario. Halo Mbak Lina. Halo, saya siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Lina tadi kan salah satu rangkaian acara kita hari ini yaitu treatment penulisan sinopsis ya yang sudah dibuat oleh siswa dan siswi SMA dan SMK. Tadi Mbak Lina juga lihat sinopsis yang mereka buat gitu ya. Pendapat Mbak Lina nih sejauh ini bagaimana nih sama karya yang atau sinopsis yang telah mereka buat? Sinopsis yang masuk sih udah bagus gitu ya. Jadi udah paling nggak udah kebaca apa yang mau dibuat gitu, apa yang mau disampaikan. Mungkin nanti akan lebih ini aja sih di detailnya di treatment dan sinopsis karena itu memang tahapannya untuk membuat skenario. Jadi dari sinopsis kemudian ke treatment baru ke skenario gitu. Dari sinopsis yang masuk sih dua-duanya udah bagus. Saya juga udah ngebayangin gitu ya tadi, makanya udah ngobrol juga dengan peserta. Saya udah ngebayangin gimana openingnya, apa konfliknya gitu. Udah terbaca di situ gitu. Cuma mungkin masalah ini aja sih karena dalam pembuatan skenario kan harus memang opening tuh harus kuat gitu ya supaya menarik penonton. Nah itu di sinopsis masih kurang detail, tapi nanti bisalah kita iniin di skenario-nya nanti gitu. Jadi opening itu harus kuat. Nah untuk tipsnya nih buat teman-teman juga yang mungkin pengen tahu gimana sih cara membuat sinopsis yang baik tapi juga menarik gitu. Pertama sih pastinya gini ya, riset itu penting banget. Jadi apa yang mau kita bikin, kita harus tahu tuh gitu. Jangan sampai misalnya kita mau bikin sesuatu yang kita sama sekali nggak tahu ini bikinnya gimana, karakternya kayak apa gitu ya. Jadi yang pertama banget itu riset udah pasti gitu ya. Terus kedua, sebenarnya yang pertama tuh tema sih, apa yang mau diangkat gitu ya. Yang paling ini sih menarik apa yang menarik gitu loh. Artinya gini, misalnya yang paling mudah apa sih yang lagi viral gitu. Itu biasanya di dunia, apalagi di dunia industri yang kebetulan saya juga udah itu ya ngejalaninnya. Biasanya memang begitu, apa yang viral itu yang diangkat. Kayak kemarin kan mungkin kalau contoh yang udah ini gitu ya, kayak yang KKN Desa Penari gitu ya, itu kan langsung viral, langsung tuh dibikin. Nah kayak gitu. Itu gitu. Jadi pertama dari temanya harus yang menarik udah pasti. Kemudian itu tadi riset, itu penting banget ya riset. Jangan sampai kalau kita membuat sesuatu tuh yang apalagi kalau misalnya penontonnya paham gitu, nggak gitu, jangan sampai gitu. Jadi tema dan riset itu penting. Menarik banget, terima kasih Mbak Lina ya hari ini. Nanti kita akan nantikan lagi sinopsis, habis itu ada pembuatan skenario ya. Gitu, baik. Itu dia Sobat Pintar, nanti kita akan wawancara yang lainnya. Tetap di Radio Distrik DKI Jakarta. Nah Sobat Pintar, Kak Ismi sudah bersama dengan Kitato selaku Ketua Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara yang menyelenggarakan acara hari ini, yaitu workshop menulis skenario dan produksi film pendek karya siswa SMA dan SMK di DKI Jakarta. Halo Pak Kitato. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Ya. Pak Kitato nih hari ini kan ada workshop itu ya, dan jadi juga sudah treatment menulis skenario gitu ya. Dan kegiatannya ini secara keseluruhan tuh seperti apa sih? Secara lengkap, kegiatan ini targetnya adalah produksi film pendek pemikiran 3 serangkai tentang nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Film pendek ini diharapkan bisa menjadi contoh karena ini merupakan kolaborasi antara SMA, SMK, negeri swasta, bahasa Indonesia, dan sejarah. Nah inilah sebuah konsep terobosan untuk bagaimana supaya mereka, teman-teman kita, bukan hanya Jakarta, manfaatkanlah kemampuan optimal untuk bisa membuat sebuah film pendek dengan cara berkolaborasi. Targetnya adalah film pendek dalam Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tayang perdana di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tonton sama yang lain nggak sih? Oh iya, nanti akan kita undang teman-teman dari sekolah-sekolah negeri swasta, bukan hanya SMA SMK, tapi dari TK SD SMP dan guru-gurunya.
Sebelumnya kita tuh nih udah suka mengajak gitu ya untuk pembuatan film-film juga seperti di Hari Guru Nasional gitu ya. Iya, waktu itu kita membuat sebuah film tentang Ki Hajar Dewantara. Itu pernah kita lakukan. Bahkan lomba seluruh Indonesia juga pernah kita lakukan. Tetapi melihat potret sekarang, kondisi sekarang, nasionalisme dan wawasan kebangsaan itu kok mulai agak-agak perlu mendapat perhatian, maka diangkatlah Inde Separte, 3 serangkai ini, yang mereka adalah orang-orang yang pernah berjuang untuk nasionalisme dan persatuan bangsa. Itulah target ini supaya bisa nanti menjadi sebuah tontonan, juga tuntunan bagaimana anak-anak kita mengenal kembali tentang nasionalisme. Tontonan dan tuntunan gitu ya. Nah, apakah ini merupakan gebrakan atau langkah awal nih untuk mengajak guru dan juga siswa-siswi gitu ya dalam berkarya memproduksi film pendek? Iya, benar. Jadi kemarin tanggal 2 dan 3 Februari itu sudah dilakukan menulis ide cerita dan sinopsis yang itu dilakukan oleh guru-guru sejarah dan guru-guru bahasa Indonesia kerja bareng dengan MTMP. Nah, akhirnya dihasilkanlah pada tanggal 3 itu 5 sinopsis. 5 sinopsis ini kemudian kita pilih 2 yang terbaik. 2 terbaik itu hari ini tanggal 23 dan 24 akan dimatangkan menjadi sebuah skenario. Nah, nanti 2 skenario yang matang kemudian akan menjadi sebuah rencana untuk 2 film pendek karya siswa SMK, SMA, sehingga kolaborasinya adalah antara guru dan siswa itu bisa bersama-sama memproduksi sebuah film. Jadi karena ini film fiksi sejarah, nggak boleh salah, kan gitu ceritanya, nggak boleh salah. Jadi mau tidak mau ya peran guru sejarah, guru bahasa Indonesia awalnya harus memberikan satu arahan, memberikan satu pendampingan sehingga film ini nanti film yang layak untuk ditonton. Produksinya tanggal berapa? Setelah hari ini tanggal 23 dan 24, awal Maret rencananya sudah akan mulai diproduksi. Diharapkan dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan nanti ini sudah bisa selesai. Sehingga target 20 Mei itu harus terselesaikan dan bisa ditonton kembali sebagai film pendek. Kita tunggu ya 20 Mei 2022 untuk menyaksikan bareng nih hasil karya gitu ya dari guru dan siswa SMA dan SMK gitu ya di film pendek ini. Jadi Sobat Pintar, pastikan kalian bisa nonton juga ya. Nanti akan bareng-bareng nih bisa melihat karya yang dibuat seperti apa. Jadi pantengin juga, cek di TV. Dan sampai jumpa.